Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ini mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah SDN Bekasi Jaya 8. Atas nama siapa Pak namanya? Pak Madrobi. Ya, Pak Madrobi, kami di sini untuk menyelesaikan tugas kami PLP dengan wawancara nama saya Rahadatul Ais. Nama saya Syafira Kemahawar. Nama saya Adina Mawali. Pertanyaan yang pertama, visi dan misi dari sekolah ini. Ya, baik, visi dan misi dari sekolah ini untuk visinya adalah unggul dalam prestasi, berdisiplin tinggi, dan berwawasan global berdasarkan iman dan takwa. Itu visinya. Adapun misinya ada 4 misi yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Yang kedua, misinya adalah mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan iman dan takwa. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan intensif berbasis kompetensi. Dan yang terakhir, yang keempat, menjalin kemitraan dengan lembaga pendukung masyarakat dan stakeholder melalui komite sekolah. Itu visi dan misi SD Bekasi Jaya 8. Terus bagaimana cara sekolah agar visi dan misi tersebut terlaksana? Ya, visi dan misi itu tidak akan terlaksana bila tidak ada dukungan. Yang pertama dari tenaga pengajar. Ya, tenaga pengajar satu titik yang sangat penting yang harus disediakan agar terlaksananya tercapainya visi dan misi ini. Alhamdulillah di Bekasi Jaya 8 ini PNS-nya ada 9, semuanya sudah bergelar S1 dan tenaga honornya ada 6, itu semuanya juga sudah meraih gelar S1 sarjana pendidikan semuanya. Nah, ini adalah modal dasar yang harusnya bisa saya manfaatkan untuk tercapainya visi dan misi itu. Kemudian menyediakan sarana prasarana agar apa yang ingin dicapai dalam visi misi itu juga harus bisa terlaksana. Karena di era global seperti sekarang, kalau sarana prasarana tidak tersedia atau tidak mendukung, ini tidak akan tercapai. Yang lainnya adalah dukungan dari masyarakat, menjalin kerjasama dengan masyarakat, dengan stakeholder agar apa yang kita inginkan bisa tercapai. Artinya ke masyarakat ini perlu disosialisasi. Sekolah ini punya tujuan, punya visi, punya misi. Apabila kita bersama-sama melaksanakan visi dan misi ini, ada kerjasama antara orang tua, masyarakat, dan sekolah, insya Allah akan capai apa yang kita inginkan dari awal. Biasanya kan sekolah itu ada yang menerima muridnya, ada yang dari pemerintah atau kepala sekolah sendiri ya. Kalau dari sini sesuai pemerintah atau pemberiannya sesuai sekolah sendiri? Karena kita ini SD negeri, kita ikut aturan dari pemerintah dalam penerimaan siswa baru. Ya. Jadi ikut aturan pemerintah, di mana ada ketentuan yang memang harus dilaksanakan, mulai jadwalnya, mulai aturan-aturannya, itu harus semuanya harus dikirim oleh pemerintah. Itu kan ya, seperti misalnya umur 7 tahun atau umur paling tinggi sekarang itu 9 tahun boleh. Sekolah ini menerima siswa dengan berkebutuhan khusus atau
sampai saat ini sekolah kami tidak pernah menerima, bukan tidak pernah menerima ya, memang tidak pernah ada pendaftar yang berkebutuhan khusus itu. Dan kalaupun ada, mungkin kami tidak tidak menerima karena itu kita tidak mempunyai tenaga pengajar yang khusus untuk disabilitas. Biasanya kan sekolah-sekolah itu menanamkan karakter kepada siswanya ya. Karakter apa sih yang ditanamkan oleh sekolah ini kepada siswa-siswanya? Iya. Kami di sini mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menciptakan karakter yang bagus untuk anak dalam pelaksanaan sekaligus latihan upacara bendera dan pada saat pelaksanaan upacara bendera mereka dibiasakan disiplin mulai dari kehadiran hari Senin lebih awal, yang ketinggalan kita suruh di luar, kemudian pada saat pelaksanaan di lapangan itu semuanya diciptakan dalam suasana yang disiplin, hikmat, dibiasakan seperti itu. Bagaimana susunan struktur organisasi di sekolah ini? Apakah ada lengkap atau emang ada yang kosong atau? Ya, kalau untuk susunan organisasi di sekolah ini, ya susunannya mulai organisasi sekolah ini mulai dari kepala sekolah, kemudian ada tata usaha tadi, ada lagi yang disebut sekarang itu OPS. OPS itu lebih dari TU tapi spesifik dia bekerja, artinya untuk bagian-bagian tertentu saja seperti penanganan dapodik ya, itu OPS. Kemudian laporan-laporan keuangan juga dibantu oleh OPS. Bendahara tinggal mengontrol dan bertangan seperti itu. Kalau yang lainnya ditambah komite sekolah sebagai mitra dari sekolah, dan yang lainnya dari sebagai anggota dari organisasi ini ya guru-guru termasuk menjaga sekolah. Mulai dari ada yang bagian kurikulum, ada kesiswaan juga, walaupun berbeda kapasitasnya dengan di SMP, SMA, gitu kan, apalagi di perguruan tinggi. Kemudian ada pembina pramuka, ada pembina eskul yang dari internal ya, selain ditambah yang kita undang dari luar. Ya, pembina pramuka ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Olahraga juga bisa eskul, ada yang dari luar didampingi oleh guru kelas, guru yang dari kita dari dalam. Itu barangkali. Jadi insya Allah ya semuanya guru-gurunya udah menjalankan tugasnya masing-masing ya. Insya Allah. Ya, sesuai tupoksinya. Apakah di sekolah ini terdapat Ya, sekolah sebagai sebuah organisasi itu pasti harus memiliki tata tertib dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, mulai dari awal masuk sampai jam 9. Itu sudah ditentukan, masuk jam 7, istirahat jam setengah 10, kemudian nanti pulang setengah 1 setelah sholat zuhur berjamaah. Kemudian penggunaan seragam, hari Senin merah putih, hari Selasanya pokoknya sudah diatur, termasuk
parkir kendaraan, parkir sepeda. Itu udah diatur, walaupun masih ada yang melanggar. Apakah di sekolah ini terdapat kegiatan-kegiatan seremoni formal, contohnya kayak upacara, Rapat ya. Rapat itu kami laksanakan hampir sebulan sekali. Tergantung kegiatan saya di kecamatan, karena sebulan sekali. Kalau di kecamatan ada kegiatan sebulan sekali rapat kalau sekolah, berarti beberapa hari kemudian di sekolah itu harus disampaikan ke guru di dalam kesempatan rapat guru. Kalau ada pun briefing itu sesekali kami laksanakan, karena bila ada keadaan darurat itu biasanya kami lakukan briefing. Biasanya upacara itu dilaksanakan itu setiap hari apa itu? Upacara apa nih? Upacara Bendera. Upacara bendera Senin, kemudian ada juga di hari-hari besar tertentu kita melaksanakan. Dan kadang petugasnya juga guru. Ya, misalnya hari kegiatan hari besar apa itu guru, petugasnya semuanya guru. Siswanya pernah menjadi petugas upacara itu? Kalau siswa Senin pasti. Itu secara bergilir atau memang sudah ditentukan? Biasanya setiap kelas itu kelas 5 dan kelas 6, kelas 5 dan kelas 6, setiap kelas itu biasanya punya 2 tim, punya 2 tim. Jadi kadang Senin ini tim yang ini kalau kelihatannya udah matang, udah rapi, baru diganti sama tim yang keduanya, tim B-nya gitu. Di sekolah ini mengadakan kegiatan kunjungan tempat edukasi itu nggak sih? Ya, 6 bulan sekali. Itu pelaksanaannya gimana Pak? Emang kunjungan itu hanya cuma buat refreshing biasa aja atau sebelumnya itu dikasih tugas yang berbeda? Oh iya, kalau untuk seperti study tour gitu, itu kita siapkan. Ada beberapa semacam tugas ya, pertanyaan-pertanyaan yang nanti harus dikerjakan oleh mereka di sana. Kan tadi sebelumnya Bapak pernah bilang di sekolah ini ada sekolah, di sekolah ini ada sekolah ada berarti ya? Ekskul wajibnya pramuka. Itu wajib siswa. Ya, proses marawis. Kemudian olahraganya voli dan futsal. Saat ini melaksanakan pembiasaan positif gak sih untuk siswanya, seperti peran alkohol gitu terus. Oh ya, kebiasaan positif itu ya biasa aja ya, membuang sampah tidak sembarangan, kemudian menjaga kebersihan kamar mandi, kemudian untuk penanaman itu biasa 3 bulan sekali. 3 bulan sekali kami laksanakan serentak. Mereka bikin kelompok, beli bunga atau kembang yang bisa ditanam di sekolah. Dan biasa kita laksanakan juga hari Sabtu. Sekarang kan lagi masa pandemi ya Pak. Ya. Siswa-siswa kan belajar dari rumah ya. Terus pelaksanaan pembelajarannya bagaimana? PJJ-nya? Ya, PJJ-nya ada di sini, kebetulan gurunya semuanya bisa menggunakan laptop. Saya ada dengan sangat hati-hati, terpaksa harus dijemput. Maksudnya bukan dijemput, kitanya yang datang ke rumah. Misalnya 5 orang, 1 kelompok di rumah siapa, tapi tidak dengan menjaga tapi alhamdulillah positif di tanggapan orang tua, karena mereka jenuh ya, karena jenuh. Dan terakhir ulangan itu
jam sekian sampai jam sekian. Kelompok kedua 7 orang jam sekian. Ya. Segitu aja kok pertanyaan dari kami. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari Ustaz. Oh iya. Maaf merepotkan. Tidak. Bagus. Mudah-mudahan juga ini bermanfaat untuk adik-adik yang masih kuliah. Terima kasih telah mendengarkan waktunya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.